Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Puspitasari dengan NIM 23089 dari kelas Jaringan Komputer IF3A. Di sini saya akan membuat tugas praktikum modul 7 yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Nah, di sini ada topologi yang nantinya akan kita buat dan terdapat 4 latihan. Yang pertama yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Latihan yang kedua yaitu menggunakan ping untuk pengujian jaringan. Latihan yang ketiga yaitu menggunakan tracer dan traceroute untuk pengujian jaringan. Kemudian latihan yang keempat yaitu troubleshoot terhadap topologi. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam Cisco kita. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat topologi seperti yang ada dalam gambar. Nah, yang kita butuhkan yaitu dua buah router, selanjutnya adalah satu buah switch, dan juga dua buah PC. Oke, selanjutnya itu kita akan memberi nama pada PC, switch, dan juga router sesuai yang ada dalam topologi di modul. Kemudian ini menjadi ISP. Kemudian ini menjadi eksternal. Oke, selanjutnya pada latihan yang pertama, yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah yang pertama kita diminta untuk menyambungkan atau mengkabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Nah, di sini kita akan mengkabelkan menggunakan kabel strike sesuai yang ada dalam topologi, yaitu PCA fast Ethernet 0 ke S1 yaitu fast Ethernet 06. Kemudian dari S1 fast Ethernet 05 ke R1 yaitu G001. Selanjutnya dari R1 G00 ke ISP G00. Selanjutnya dari ISP G001 ke eksternal fast Ethernet. Nah, pada langkah yang kedua yaitu kita diminta untuk hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Nah, di sini kita masuk ke S1, kemudian CLI, kita ketikkan enable, kemudian kita ketik write erase, kita enter. Selanjutnya kita reload. Oke, kita tunggu, kita masuk lagi ke R1, kita masuk CLI, Tanu, kemudian kita ketikkan enable, kita ketikkan write erase, kemudian kita reload. Oke, kita masuk ke ISP, lakukan hal yang sama seperti pada S1 dan juga R1. Itu kita enable, kemudian kita write erase, kemudian kita reload. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam S1, yaitu kita lakukan enable, kemudian kita ketikkan perintah ini. Oke, selanjutnya kita ketik konfigurasi terminal. Kita masukkan lagi yaitu SDM
prefer dual IPv4 dan juga v6. Oke, di situ terjadi kesalahan. Kemudian di sini kita oke, selanjutnya kita end. Kemudian di sini kita reload. Oke. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang berikutnya, yaitu kita diminta untuk konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita klik PC A dan kita sesuaikan seperti yang ada dalam modul. Kita masuk ke desktop, IP config, kita masukkan IPv6, v4 kita yaitu 192.168.1.10. Selanjutnya untuk subnet masknya, oke. Selanjutnya kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk IPv6-nya itu 201.db8, kemudian ACAD 1 dengan prefixnya yaitu 64. Nah, selanjutnya untuk default gateway-nya yaitu FE80 1. Oke. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke dalam server. Kita masuk desktop, IP config. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya yaitu 209.165.200.22. Selanjutnya untuk subnet masknya yaitu 227 adalah 224. Nah, untuk default gateway-nya kita sesuaikan juga yaitu 209.165.200.22. Oke, selanjutnya untuk IPv6-nya yaitu 200. Oke. Invalid itu 209.165.200. Ini yaitu 201.db8, kemudian ACAD, kemudian 200.226.60. Kemudian default gateway-nya yaitu FE80.225. Selanjutnya di sini kita close. Nah, lanjut pada langkah berikutnya yaitu kita lakukan konfigurasi router R1, ISP, dan juga switch S1. Nah, di sini kita copy. Kita masuk R1. Kita enable dulu, kemudian kita konfigurasi. Kita coba ping. Oke, ini sudah berjalan.
Nah, selanjutnya langsung saja kita isi, yaitu dengan average-nya yaitu 3 ms, kemudian dengan TTL-nya yaitu 128. Nah, selanjutnya langsung saja di sini kita copy biar lebih cepat, yaitu kita pin. Oke. Nah, di sini untuk average-nya yaitu 1 ms dan juga dengan TTL-nya 255. Kita lakukan lagi, kita copy, kita pin, kemudian kita paste. Oke. Di situ average-nya 0 ms, kemudian dengan TTL 255. Coba kita ping lagi karena terjadi requesting out. Oke, sudah di sini TTL-nya dengan average-nya 0 ms dan juga dengan TTL 255. Oke, selanjutnya kita ping ke S1. Kita ping, paste. Oke, di situ dengan average-nya masih 0 ms dan juga TTL-nya 255. Oke. Selanjutnya yaitu untuk R1. Oke, selanjutnya R1 lagi dengan UPV6-nya dilakukan ping. Dengan TTL 25 dan juga average-nya 0 ms. Kita ping lagi agar tidak ada yang loss. Nah, dengan TTL 254 dan juga average-nya 0 ms. Oke, average-nya 0 ms dan juga TTL-nya 254. Oke, kita lakukan ping lagi. Paste. TTL-nya 254 dan juga average-nya 0 ms. Selanjutnya untuk eksternal kita lakukan ping. Itu ping, paste.
dengan TTL-nya 126 dan juga average-nya 0 ms. Nol 126 ms 126. Kemudian tadi untuk yang 255 itu adalah 254. Oke. Kemudian IPv6 dari eksternal kita ping terpaste. Average-nya 0 ms dan juga dengan TTL 126. Oke, selanjutnya pada langkah yang kedua yaitu gunakan perintah ping extended pada PCL. Nah, ini kemudian perintah ping dapat di-fine-tune untuk men-troubleshooting suatu jaringan. Pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Gunakan opsi T yaitu ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Nah, kita coba yaitu di sini ping main T yaitu 209.165.200.22. Enter. Nah, untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host in unreachable atau tujuan tidak dapat dicapai, putuskan koneksi kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown matikan interface Gigabyte 000 pada router ISP. Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam ISP, enable, kemudian kita konfigurasi terminal, selanjutnya kita ketikkan interface yaitu G0/0/0/1. Kemudian di sini kita shutdown. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini dia destination host uncrable dan request timeout. Oke, hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface pada router ISP menggunakan perintah no shutdown sebelum bergerak ke langkah berikutnya. Oke, kita masuk ke ISP. Nah, kemudian di sini kita rubah menjadi no shutdown. Oke, setelah sekitar 30 detik ping harusnya berhasil lagi. Coba kita cek. Nah, di sini dia sudah berhasil lagi. Nah, tekan Ctrl C untuk menghentikan ping. Kita hentikan. Oke. Selanjutnya itu langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pernyataan pesan error ICMP apa yang Anda terima? Nah, di sini yang saya terima adalah ini destination host uncreable dan juga request timeout. Oke, selanjutnya enablekan interface Gigabyte 00 pada router ISP menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya. Setelah 30 detik harusnya ping sukses. Oke. Nah, di sini tadi saya lupa untuk menambahkan V4 filter.
Nah, di sini ada kesalahan juga, yaitu oke, nah sudah sukses. Selanjutnya ada pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Nah, di sini itu IP address yang digunakan adalah 209.165.200.226. Paste, kita harus ya. Oke, sudah. Selanjutnya, Anda lebih banyak opsi yang tersedia di bagian perintah ping. Pada CLI, ketik ping dan tekan enter. Gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan ini dan eksternal sebagai PI6 sebagai target. Tekan untuk menerima nilai default bagi opsi-opsi lain. Oke, di sini kita akan lakukan ping yang berbeda, yaitu nah di sini kita tekan ping, kemudian kita masukkan IPv6 dengan targetnya, yaitu ini. Langsung kita copy saja. Selanjutnya 0, 0, 0, 0, 0. Oke, sukses. Sudah seperti yang ada dalam modul. Nah, selanjutnya Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke ini dengan angka ulangan ini, kemudian dikoneksikan kabel anti router ISP dan eksternal dan atau shutdown interface gigabit 001 pada router ISP. Ulangkan kabel Ethernet dan enablekan interface gigabit. Nah, setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sukses lagi. Baik, kita mulai. Oke, selanjutnya di sini kita lakukan ping sesuai yang ada dalam modulnya, itu ping. Ini kosong, kemudian untuk targetnya yaitu ini, kita paste. Selanjutnya untuk repeat count-nya di sini kita diminta untuk 5.000, 50.000. Oke, kosong, 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 kosong. Nah, kita tunggu. Nah, sebelum itu kita tadi diminta untuk men-shutdown gigabit 0001 pada router ISP. ISP. Nah, di sini kita masuk lagi N, kemudian konfigurasi terminal, kemudian interface G0/0/1. Kemudian di sini kita diminta untuk shutdown. Coba kita shutdown dan apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, dia muncul U. Di sini muncul U. Huruf U adalah hasil di atas mengindikasi bahwa suatu destination bersifat uncreable, suatu error protokol data unit DPU diterima oleh router R1. Nah, oke, Anda dapat pula menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama. Oke. Nah, kemudian di sini tadi kita diminta untuk mengenablekan interface gigabit di titik reklamasi setelah diganti huruf U. Nah, sekitar 30 detik pun harusnya sukses lagi. Nah, di sini kita balik lagi ke ISP. Nah, ini kita shutdown. No shutdown. Oke. Kita masuk lagi ke R1. Nah, dia berjalan lagi. Oke.
Selanjutnya kita berhentikan menggunakan Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan perintah yang sama, yaitu ini. Coba kita coba ping 2091.165.200.226. Kemudian repeat 1000. Mantap. Oh, saya salah. Kenapa error ya? Ping 211. Nah, selanjutnya pada latihan yang ketiga yaitu menggunakan tracer dan trace route untuk uji jaringan. Nah, ini perintah untuk meretouch atau melacak route dapat ditemukan pada PC. Nah, langkah yang pertama gunakan perintah trace dari PC A ke eksternal. Nah, pada command prompt ketikan ini kita buka PC A, kemudian command prompt kita ketikkan perintah tracer 209.165.20.226. Kita enter. Nah, hasil trace di atas mengindikasikan patch dari PCA ke eksternal adalah dari A ke R1 ke ISP ke eksternal. Nah, ini tadi terjadi kesalahan, yaitu saya salah penulisan. Nah, di sini sudah kompleks berjalan. Selanjutnya pada langkah yang kedua yaitu jelajah opsi tambahan perintah interface. Nah, pada command prompt ketik trace ini. Oke, kita coba. Invalid complex. Nah, mungkin saja lanjut pada langkah yang ketiga yaitu gunakan perintah trace route dari router R1 ke eksternal. Nah, kita di sini pada command prompt ketik ini atau pada router R1 hostname diputuskan. Oke, kita coba langkah yang ketiga, kita close, kita masuk ke R1. Kemudian kita ketikkan perintah yaitu ini, paste, enter. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu hostname diputuskan karena suatu tabel host IP lokal telah dikonfigurasi. Nah, pada langkah yang keempat yaitu gunakan perintah traceroute dari switch ke eksternal. Nah, di sini kita close, kita masuk ke S1. Selanjutnya kita masukkan perintahnya yaitu kita copy saja. Kita enter. Nah, di sini sukses. Jadi kita bisa melakukan pada S1 dan juga R1. Nah, perintah create route mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter setelah menghentikan pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi lain. Oke. Selanjutnya pada latihan yang keempat yaitu troubleshoot terhadap topologi. Nah, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Oke, kita coba.
Selanjutnya kita ini ambil, kita masukkan. Salah, kita belum masuk ke config T. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yaitu kita copy running config dulu untuk monster. Oke, selanjutnya langkah kedua, dari jaringan R1 gunakan ping dan trace atau trace route untuk men-troubleshooting dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan trace pada PCA. Anda dapat menggunakan perintah untuk mengetahui. Pada langkah yang kedua, dari jaringan R1 gunakan perintah trace atau trace route untuk men-troubleshooting dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan trace dari PCA. Nah, close, masuk PCA ke command prompt. Selanjutnya, hasil ini mengidentifikasi bahwa PCA dapat mencapai default ini, tetapi tidak mempunyai konektivitas. Salah satu cara menemukan persoalan adalah melakukan ping setiap kita coba ping. Kita lihat dalam tabel. Kita lakukan ke R1 dulu, yaitu 192.168.1. Oke. Di sini sukses, tidak ada masalah. Selanjutnya kita lakukan ping ke R1, yaitu 1.1. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan ping ke router 1, yaitu 64.100.0.2. Oke, kita enter. Selanjutnya di sini juga kita lakukan ping pada ISP itu 192.168.8.1. Ping 192.168.8.8.1. Nah, di sini juga tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kita lakukan ping ke eksternal dengan IP-nya itu 209.165.200.226. 209.165.200.226. Kita enter. Nah, di sini pada eksternal itu terjadi destination host unvariable. Nah, selanjutnya pada angka yang kedua yaitu PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Kemudian persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan ini, ping default gateway ke eksternal yaitu interface Gigabit 0/01 dari router ISP. Nah, di sini PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan
ini ping default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit dari router ISP. Nah, berarti tadi itu kenapa ada destination unclaimed itu karena dari ISP gigabit 001 ini ke eksternalnya. Terjadi permasalahannya di ISP G001. Oke, lanjut. Gunakan perintah show untuk mengetahui. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network. Nah, yang pertama itu bisa terjadi karena firewallnya pada perangkat atau jaringan ini dapat memblokir ICMP. Kemudian filter ICMP ini beberapa perangkat atau router dikonfigurasi untuk menolak permintaan atau request. Nah, yang terakhir itu ada kebijakan keamanan jaringan. Ini memungkinkan membatasi respon terhadap ping untuk alasan keamanan. Nah, selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, ini coba kita cek. Selanjutnya, itu kita ketik ping 209.165.200.227. Nah, ini ping request called not find host. Please check the name entry again. Nah, di sini yang muncul adalah request timeout. Nah, kenapa hal ini terjadi? Itu karena yang muncul adalah request timeout. Oke, selanjutnya ini yang muncul adalah request timeout. Apa maksudnya? Berarti ini tidak dapat mengirimkan ping ke nomor IP tersebut. Nah, di sini yang muncul adalah request timeout. Apa maksudnya? Ini maksudnya tidak ada penerima dari ping yang telah kita lakukan. Jadi kita menerima ping dari IP yang kita kirim. Oke, selanjutnya, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.533 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diidentifikasikan oleh pesan ini? Oke, coba ini kita. Nah, selanjutnya, apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Nah, pesan ini tuh menunjukkan bahwa gateway default dan juga router di jaringan lokal itu tidak mengetahui di mana dia harus mengarahkan paket ke alamat tujuan. Nah, selanjutnya setelah nomor 4, berapa nilai IP Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows? Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang telah ditentukan oleh perangkat Cisco? Nah, setahu saya yaitu untuk TTL adalah 128 dan untuk host Windows itu adalah 255. Oke, berapa nilai dari IPv4 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai yang diset pada perangkat Cisco? Setahu saya yaitu untuk hop limit itu ada 128 dan untuk host Windows itu ada 64.
Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya jelaskan tentang modul 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.